itu ada Pak Budi, selamat datang Pak Budi. Terus kemudian Pak Robi Sugiarto, selamat bergabung Pak Robi. Oke, ya, thank you Pak Kris nih sudah hadir. Ya, thank you Pak Arman. Di channel Inspirasi Harman Dahsyat, dan kali ini kita fokus ya. Jadi memang saya biasa mengundang pembicara-pembicara yang kaitannya erat dengan bisnis atau jualan. Jadi inti dari bisnis itu kan sebenarnya jualan. Ya. Dan kali ini kita mengambil satu tema yang sangat menarik dan saya berharap bisa memberikan manfaat ya buat para pebisnis dan juga para tenaga pemasar ya di seluruh Nusantara. Tema kita adalah Boost Your Selling with Video Content Monetize ya. Jadi bagaimana bisa ya meningkatkan penjualan atau omset bisnis kita dengan konten video nih. Nah, ya. Pak Kris ini adalah pakarnya nih ya. Beliau adalah King of Monetizer ya, King of Video Monetizer ya. Jadi bagaimana memanfaatkan konten-konten video ini ya jadi tools sekaligus meningkatkan penjualan atau bisnis kita. Nah, Pak Kris, gimana kondisi? Sehat, bugar, selalu semangat? Sehat, sehat. Ya. Nah, biar lebih enak nih, tolong Pak Kris bisa ceritakan dulu nih. Tadi kan saya sudah menyampaikan secara gambaran umum. Silakan Pak Kris sampaikan ya bagaimana tentang profil dari Pak Kris Teru. Silakan Pak Kris. Profilnya mulai dari 10 tahun yang lalu apa ya baru-baru ini aja Pak? Iya, panjang boleh, waktu kita 1 jam. 1 jam. Jadi biar singkat aja. Teman-teman selamat pagi ya. Selamat pagi ini karena saya nggak pernah menyapa orang selamat siang atau selamat malam, selalu pagi. Semangat terus. Perkenalkan nama saya Kris Teru. Saya dikenal sebagai video monetizer. Nah, kebetulan karena tribe-nya adalah video monetizer dan mereka butuh kepala suku ya, gitu ya. Nah, jadi saya diangkat sebagai kepala sukunya. Dan fokus saya adalah saya bantu teman-teman pebisnis, teman-teman sales, teman-teman marketing, terutama di sini, untuk bisa tingkatkan omset, profit dari segi kita pakai video. Ya, kita pakai video. Karena banyak orang hari ini masih berperang di teks, masih berperang di gambar, tapi mereka jarang sekali mulai masuk ke dunia baru, yaitu menggunakan video. Nah, padahal kalau dicoba, itu hasilnya lumayan banget. Ya, saya nggak bilang ini gede banget, karena kalau Anda baru pertama kali mulai, itu masih rasanya masih lumayan. Tapi kalau Anda udah sering, konsisten, Anda udah ngerti, gitu ya, itu nanti hasilnya gede banget. Nah, jadi pertama kali saya terjun di dunia ini itu tahun 2014 sebagai terjun di dunia ini. Tapi baru fokus ke video itu di 2016. Ya, 2016 baru terjun ke dunia video. Terus kemudian saya fokusnya bukan di YouTube saat itu. Sayang banget. Saya malah fokusnya di Facebook. Ya, benar-benar di Facebook. Tapi ya sayang banget Facebook itu udah berjalan sekitar 8 tahun dan golden moment-nya kalau menurut saya waktu itu sudah nggak terlalu bagus ya. Tetapi karena saya bertemu dengan guru yang dia memang expert di bidang Facebook, jadi saya diarahkannya menggunakan Facebook. Nah, sampai hari ini saya nggak menyesal menguasai Facebook karena Facebook advertising itu salah satu skill yang sangat penting. Ketika kita udah berhasil bikin video, terus kemudian kita bisa iklankan lewat Facebook misalnya, dan kemudian konten kita bisa dilihat oleh orang yang tepat, itu bakal sangat membantu penjualan. Ya, bakal sangat membantu penjualan. Karena banyak orang hari ini di luar sana itu tidak tahu bagaimana cara menampilkan bisnis mereka ke orang yang tepat. Nah, jadi tahun itu ketika saya belajar Facebook, wah saya bersyukur banget. Karena hari ini sangat amat kepake. Nah, kira-kira kalau profil singkat begitu Pak. Jadi hari ini saya banyak ke arah edukasi, e-course,
Saya affiliate bisnis juga, workshop, seminar, macam-macam. Kurang lebih seperti itu gambaran besarnya, Pak. Affiliate juga ya, oke. Ya, Thank you Pak Kris ya, paparan latar belakang singkatnya. Nah, pertama nih, kita ngomongin masalah video nih. Kalau menurut Ya. Pak Kris kan tadi sudah sempat disampaikan ya, secara latar belakang, orang masih banyak menggunakan teks sama gambar. Ya. Nah, seberapa kuat sih, atau seberapa potensinya seberapa besar sih untuk bisa memaksimalkan konten video ini dalam mengembangkan bisnis atau jualan kita, kalau menurut Pak Kris Teru? Berarti kan pertanyaannya adalah seberapa efektif kalau kita menggunakan konten video untuk promosi. Nah, Yes, betul. Seberapa efektif? yang Yes. paling gampang itu saya jawabnya dengan cara begini. Pak Harman pernah dengar nggak? Ya, atau mungkin pernah tahu nggak? Ada orang nonton film drama Korea itu sampai nangis-nangis, Yes. Pak. Iya, Sering iya, ya? iya. Istri saya pecinta Korea juga, Pak. Nah, apalagi gitu ya. Pasti kan tahu ya. Pasti kan ada perasaan yang lu nonton film aja kok sampai nangis ngapain gitu. Iya, betul, betul, betul. Karena emosinya itu sangat tersampaikan, Pak. Dan bahkan ketika Anda emosi ya. Iya, ketika Anda nonton video, ada perasaan di mana abis ini apa, abis ini apa, gitu. Karena kan kita menyampaikan itu secara langsung, bukan dengan mereka membaca sendiri dan mempersepsikan itu sendiri, ya. Nah, yang paling penting adalah saat ini, kenapa sebuah produk itu laku? Karena ada persepsi yang muncul di pikiran mereka. Persepsi itu kan artinya kayak misalnya begini, Pak. Kenapa kok Starbucks itu rame banget? Yes. Laris banget. Salah satu saham tertinggi, terkuat untuk kopi, Starbucks. Padahal kalau ditanya, enak nggak sih? Saya lebih suka Torabika, saya lebih suka Arabica, saya lebih suka kopi-kopi lokal Indonesia, ya kan? Pahitnya dapat, asamnya dapat, kadang wanginya dapat. But why Starbucks, Pak? Karena dipersepsikan sebagai salah satu tempat ngopi atau brand kopi yang enak nih. Enak dari rasa, enak dari harga, enak dari lokasi, macam-macam. Nah, sayangnya pesan tersebut sulit disampaikan kepada orang-orang, kepada audiens, lewat kata-kata aja atau lewat gambar doang. Ya, jauh lebih mudah mereka mendapatkan pesan tersebut lewat video, Pak. Nah, cuman memang Starbucks jarang bikin video, ya. Starbucks jarang bikin video. Setahu saya dari sekian puluh tahun dia di dunia, itu baru kemarin ada iklan Starbucks masuk TV atau di sosial media. Itu pun dia menampilkan di dalam botol ada tulisan nama kita di situ, kemudian dipanggil. Nah, kenapa begitu? Karena emosinya ketika orang-orang datang ke Starbucks itu adalah emosi di mana saya dianggap. Ya, di mana itu emosi yang hanya bisa didapatkan ketika Anda naik pesawat itu business class atau first class. Selamat pagi Pak Harman. Itu dari masuk itu pramugarinya tahu kita siapa. Lo aneh ini kan. Ya kan, dari orang segitu banyak dia bisa tahu kita siapa karena kita VIP. Nah, di Starbucks kita dianggap VIP dan emosi tersebut tidak bisa tersampaikan, Pak, kalau nggak pakai video. Jadi kalau seumpama kita bisa menyampaikan pesan terutama untuk produk kita, dan emosinya bisa sampai ke audiens. Nah, pertanyaannya saya balik. Dengan cara tersebut, kira-kira jualannya lebih efektif nggak? Pasti. Ya. Pasti. Lebih personal. Itu dia, Pak. Lebih menyentuh hati ya, Pak Kris ya? Iya. Lebih personal, lebih mengena, lebih nangisnya dapet gitu kan. Ketawanya dapet. Kayak drama Korea, Pak. Sampai emosional, sampai ada iklan itu kan yang mengatakan bahwa maraton drama Korea, maraton 10 episode dalam satu malam. Waduh, aneh-aneh lah. Tapi kenapa? Karena ya film atau video itu memang seperti itu, Pak, captivating bahasa saya, memikat sekali dia. Yes, setuju sekali ya. Bener-bener loh, istri saya aja kadang-kadang gitu, Pak Kris. Nonton nih, maunya terus. Kita nemenin aja. Luar biasa ya, impact ya.
Ya, jadi Padahal kita nggak suka tapi bisa ikut terbawa arus ya Pak ya. betul, betul, betul ya. Jadi Ya, tadi disampaikan bahwa contohnya ya Starbucks itu secara rasa, harga, terus kemudian lokasi dan juga tadi personalize dan ya, ketika masuk ke video ya itu memang benar-benar lebih mengena ya ya, ke perasaan kita ya kemudian ke apa namanya bagaimana kita benar-benar bisa seolah-olah merasa terlibat di dalamnya ya Pak Kris ya. betul. Nah, Nah, Pak Harman mungkin pernah dengar bahwa cara jualan terbaik lewat video, ya kan, itu adalah lewat ceritanya, melalui ceritanya. betul. Tetapi cerita bagian apa yang sebetulnya membuat Starbucks ini laku, Pak? Cara membaca pesan yang dibuat oleh Starbucks itu adalah dengan begini, Pak. Ini contoh ya. Kenapa kok yang dijual oleh Starbucks itu perasaan nyaman? Nah, karena begini. Banyak orang ketika mereka mau meeting mahal, Pak. Meeting mahal ya. Itu suka ilfeel dengan lokasi-lokasi yang tidak kondusif. Nyaman Betul. apa enggak, kursinya, mejanya, pelayanannya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau bikin kontennya, itu ngangkatnya begini, Pak. Udah rapi, udah wangi, proposal udah lengkap, tempatnya berantakan. Tempat meetingnya berantakan. Pernah nggak kejadian kayak begitu? Kopinya tumpah, ya kan? Terus kemudian sinyalnya nggak dapet, misalnya kayak gitu. Terus musiknya dangdutan, maaf ya, saya pecinta dangdut, tetapi musiknya nggak pas nih, kita mau deal tender gitu ya. Nah terus kemudian apa yang dijadikan materi iklan oleh si Starbucks? Ya dia masuk dari konsep tersebut, dia melihat bahwa oh orang butuhnya ini, butuh ketika datang dapat tempat yang kondusif sehingga dia menjual itu. Padahal awal openingnya bisa jadi dari sudut pandang tadi, Pak. Jangan sampai ada tempat kita mau jualan, kita mau deal, dia berantakan. Nah, jadi pendekatan terbaik saat ini adalah lewat jangan sampai terjadi hal yang buruk. Yes. Nah, kalau kita bisa angkat itu, itu enak banget. Ya? Iya. Nah, kalau dikaitkan dengan otomotif, Pak, ini ada cerita menarik lagi nih. Saya punya teman itu, dia habis disundul dari belakang sama truk, Pak. Disundul aja pintu belakang hancur. Masuk ke dalam. Waduh, saya bilang, untung kamu nggak apa-apa. Terus dia pergi ke bengkel, bengkelnya bilang, wah untung mobil kamu ini spare part-nya banyak. Teman saya bingung, kenapa? Gitu kan. Iya, kamu coba lihat mobil yang di ujung sana warna merah katanya. Kita sebut warna aja, nggak sebut brand. Loh kenapa mobil itu, Pak? Iya, mobil ini banyak yang pakai, tapi onder deal-nya nunggu setahun, Pak, dia bilang. Setahun pun belum tentu datang. Jadi mobil ini udah 6 bulan lebih di situ, nggak bisa kemana-mana, Pak. Itu udah berdebu tebel gitu, ya kan? Karena nggak ada spare part. Iya. Ayo loh, coba bayangin, duit 150 juta, 200 juta nganggur begitu aja karena nggak ada spare part. Orang kalau seumpama kita susah. Nah, kita jualan dengan cara seperti itu, ngeri nggak orang-orang mau beli merek itu? Wah, takut Pak, duit 150-200 juta tidur begitu aja kan? Dikira mobil kayak mobil-mobilan anak saya gitu ya, 100-200 ribu dapat. Dan pakainya bisa ya Pak Kris? Pakainya itu bisa 3-5 tahun, bisa 7 tahun gitu loh. Betul, bisa jadi. Nah, apalagi kan mobil itu terkenal di atas 5 tahun mulai terjadi yang namanya pergantian spare part. Ditabrak maupun nggak ditabrak, pasti ada yang perlu diganti. Lah kalau pas stok spare part-nya nggak ada, nah loh, ya kan? Ini kan jualannya teman-teman otomotif kan jarang seperti itu ya. Tapi ini mengena banget di saya. Tiba-tiba saya ingat teman saya, waduh, mobil kalau sampai mangkrak 6 bulan mati gitu. Kan kemana-mana nge-grab, waduh, bahaya. Kebanyakan gitu, sekarang Pak Kris, ya kan, banyak nih teman-teman salesman ya, fokusnya adalah pada harga, diskon gitu ya. Padahal di luar itu, yang bisa harusnya di luar itu. Di luar itu, ya. Pak Kris. Ya.
Ada lagi Pak Bisa Kris yang jadi bisa karena diekspor? selama ini cuma fokusnya mereka di sana karena kurang kreativitas saja sih Pak. Hmm, hmm, hmm. Bahkan ada beberapa sales mobil itu yang masih naik motor. Jadi feeling empati mereka tidak sampai ke level tersebut. Nah, Yes. bisa jadi dengan Feeling nonton empati, IG ya. Live ini, wah, Hmm. jadi dapat inspirasi baru nih. Jadi bersyukur Yes. banget nih Pak Harman hari ini ngangkat topik ini. Dan bisa Ada yang divideokan minta, ya Pak ya, iya Pak, Pak Kris? Bisa betul, divideokan. betul banget. Yang saya suka dari video adalah memang bikinnya nggak gampang Pak. Lebih gampang kita ngetik, lebih gampang kita bikin foto, lebih gampang pasti. Tetapi ingat dulu orang mau bikin foto itu butuh bertahun-tahun sampai hasilnya bagus seperti sekarang. Dan sekarang semua orang bisa bikin foto. Ya, dulu itu ada juru foto profesional, nggak ada selfie-selfie kayak sekarang, nggak ada. Nah, video hari ini adanya videografer profesional. Lalu kemudian muncul editor-editor kecil, anak-anak muda, ya kan, freelancer dan lain sebagainya. Nah, tetapi saya percaya ke depannya nanti semua orang akan bisa menguasai skill itu, Pak. Nah, tinggal ketika kita udah bisa bikin video satu kali, dan pesannya kita udah masukkan di situ tentang spare part nih misalnya, terus setiap kali ada orang tanya tentang unit tertentu yang kita mau jual, apa yang kita kasih? Video tersebut kan? Terus tiba-tiba dia ingat sama Pak Harman. Wah, Pak Harman selalu wanti-wanti saya. Cari mobil spare part-nya siap nggak? Cari mobil spare part-nya siap nggak? Apalagi sekarang kan banyak pengusaha Grab, Pak. Pengusaha Grab ya, mereka menyewakan mobilnya. Ya kan? Jadi bukan pengusaha Bluebird, Pak. Bluebird kan korporasi besar. Ini individu-individu punya 5-10 unit mobil. Ayo. Mobil-mobil seperti itu dalam 1 minggu kilometernya kan suka loncat-loncat, Pak. Tiba-tiba udah 10.000, udah 100.000 tiba-tiba. Spare part-nya harus ganti. Berani salah ambil merek, game over. Putaran besar. Itu. Bisnisnya bisa terhenti. Terhenti kayak COVID sekarang. Bukan karena COVID doang, karena spare part. Waduh. Goyang, Pak. Ya, teman-teman nih, teman-teman sales di seluruh Indonesia ya. Jadi kenapa kita perlu memperhatikan hal-hal lain selain hanya masalah harga atau diskon, karena sebenarnya banyak yang bisa dieksplor. Kreativitas kita bisa dimunculkan dari sisi yang berbeda. Ini salah satu contohnya adalah spare part ya. Bisa juga dengan experience yang lain, barangkali kebahagiaan keluarga pada saat serah terima, atau yang lain, kita bisa eksplor dan media video ini akan sangat relevan dan cocok, terutama di masa di sekarang. Itu Pak Kris. Kan banyak cerita-cerita yang seperti misalnya, bagi sebagian orang Pak, naik mobil niaga itu rasanya ya biasalah. Di mana-mana Grab pakainya begitu, Gojek pakainya begitu, ya kan? Tetapi ada 1-2 orang yang saya tahu betul ceritanya mereka adalah dari dulu saya naik motor, Pak. Sekian puluh tahun saya naik motor, saya nabung bertahun-tahun pengen beli mobil tersebut. Yang ternyata sebetulnya cuma mobil niaga nih, cuma kan menurut kita. Tapi ternyata ketika serah terima, cerita itu disampaikan sama yang nerima kunci ini, Pak. Pak, terima kasih udah diantar. Ini mobil saya doain tiap hari, waktu saya sholat terus saya doain, saya pengen beli barang ini, setelah 10 tahun saya nabung, kebeli. Oh, yang ngasih kunci nangis, Pak. Ya kan? Nah, terus kemudian, tahu nggak istri saya, anak-anak, girang banget, luar biasa. Nah, itu kalau bisa didokumentasikan atau diceritakan ulang, siapa sih, Pak, yang nggak kebelet ikut pengen beli barang yang sama, gitu kan? Nah, itu dia, Pak. That's why emosional itu penting banget. Yes, setuju Pak Kris. Ya, emosional sangat-sangat penting. Terus kemudian upaya nih Pak Kris, kan banyak juga nih para teman-teman salesman itu kan masih istilahnya masih belum bisa memaksimalkan konten video. Nah, menurut Pak Kris, apa saja sih yang perlu disiapkan? Terus kemudian susah banget nggak sih? Atau justru hanya dengan modal handphone sebenarnya
Tidak bisa. Mungkin Ya. Nah, ini jadi pertanyaan yang menarik. Saya akan jawabnya terbalik. Ya, saya akan jawabnya dibalik. Contoh begini, banyak orang merasa bahwa kalau kita mau bikin video bagus, itu harus punya kamera yang mahal. Berarti kalau punya kamera mahal, berarti bakal punya video yang bagus. Nah, saya tanya balik, apakah setiap videografer yang kameranya puluhan juta itu, yang lensanya panjang besar itu ya Pak ya, yang katanya RED, ya itu mainan-mainan orang-orang film, yang 30-40 juta harganya, apakah selalu video mereka bagus? Jawabannya tidak. belum tentu. Dan apakah mereka yang punya kamera mahal ini menjadi top subscriber terbanyak di YouTube? Ternyata tidak. Tidak. Ya kan? Dan ada YouTuber, influencer Instagram hanya menggunakan smartphone mereka, iPhone, ya kan, zaman iPhone 7 bahkan saya tahu, iPhone 7, iPhone 8 dipakai untuk dokumentasi konten dia, dan itu hasilnya meledak, Pak. Dan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kamera mahal. Jadi ini adalah sebuah persepsi yang harus dipatahkan oleh orang-orang bahwa kesiapan hal teknis itu nomor sekian. Ya, tetapi kalau Anda mau mulai bikin video, itu jalan aja. Handphonenya pakai handphone ala kadarnya. Nanti pelan-pelan mulai bisa pakai headphone, pakai earphone, pakai mic, pakai tripod, dan lain sebagainya. Nah, saya punya pengalaman begini, ini menarik. Ada salah satu klien saya, itu jualannya bibit, Pak. Di Jawa Tengah kalau saya nggak salah. Jualannya bibit, Pak. Jadi dia itu di kebun dia, di kebun dia itu ada jualan tanaman, pohon gitu ya. Terus dia cuma selfie gitu aja, Pak. Selfie sekenanya begitu. Jadi dia pakai handphone, dia selfie begitu aja. Terus kemudian dia mulai bercerita, ini tanaman apa? Kenapa kok sebaiknya nanam ini di rumah? Bisa berbuah berapa lama dan lain sebagainya. Ya kan? Terus ketika saya pertama kali lihat video dia, saya kaget. Oh, ada ya orang pertanian itu jualannya pakai video. Ya kan? Terus kemudian waktu saya telepon dengan dia, kita ngobrol-ngobrol, wah, dia ternyata baru sadar. Oh iya ya Pak, ternyata handphone doang ini, saya baru sadar nih. Ini ada yang bilang 2 jutaan bahkan, ya kan? Ternyata handphone ini aja bisa bikin saya dari YouTube kedatangan order, Pak. Nah, ini kan menarik. Tinggal tingkat kesulitannya sebetulnya di sini, Pak. Banyak orang tidak memiliki pengetahuan atau informasi tentang otomotif selengkap teman-teman sales, teman-teman marketing, betul ya? Kan banyak yang nggak tahu, Pak, hari ini harus balik nama dengan cara seperti apa, pajak progresif misalnya seperti apa, sebaiknya beli mobil itu pakai KTP yang sama atau anak, istri, orang tua dipakai semua, itu gimana? Terus kemudian kalau seumpama nggak ada KTP lokal, seharusnya pakai KTP apa? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang contoh nih, yang saya alami, Pak. Saya orang luar, masuk ke Jakarta, ini solusinya apa? Ya kan? Nah, ini kan tidak ada yang jawab. Nah, kalau seumpama Bapak bisa jawab, saya beli dari Pak Harman nggak mobilnya? Betul. Selesai, Pak. Apakah ini sesuatu yang sulit untuk dibicarakan? Ternyata enggak. Kayak bikin IG Live aja. Ya, anggap aja lagi ada saudara kita lagi tanya nih. Adik saya lagi tanya, misalnya, saya nggak punya adik. Adik saya lagi tanya, Kak, mau beli mobil, tapi KTP saya KTP luar, saya lagi tinggal di mana gitu kan. Terus harus bagaimana? Wah, saya cerita nih, bikin dalam bentuk video, saya kasih tahu gambarannya begini, jangan KTP bodong, jangan dipalsukan, kalau bisa jangan nembak, karena kan harus diperpanjang Pak, BPKB dan lain sebagainya, ruwet. Kalau dari awal udah palsu kita ruwet, ya kan? Nah, terus ternyata saya jelaskan seperti itu, dia dapat pikiran apa? Waduh, sayang banget nih, kakak gua bukan sales mobil. Kalau kakak gua sales mobil, gua beli dari dia aja. Ya kan? Nah, akhirnya orang yang bisa menjelaskan konsep ini, ketiban rezeki, beli dari dia. Nah, pertanyaan saya balik lagi. Kira-kira sulit nggak kita berdiri di sebelah mobil, kita bicarakan tentang mobil ini, dari sudut pandang spare part, dari sudut pandang surat-surat, dari sudut pandang seberapa cepat STNK-nya keluar atau plat hitamnya keluar, seberapa cepat pengajuan untuk KKB misalnya, kreditnya, seberapa cepat
approval untuk kalau pekerjaannya, karyawan bagaimana, kalau dia usaha sendiri bagaimana. Kalau dia nggak punya kantor bagaimana. Kerja sendiri kan banyak, online shop dari rumah, omset ratusan juta, gila banget. Nggak punya kantor, Pak. Kredit ditolak semua. Ternyata Pak Harman punya triknya, dan itu legal. Oh ya udah beli dari Pak Harman. Nah, itu yang kita informasikan lewat bentuk video. Kenapa? Karena lewat tulisan aja, Pak. Orang kalau cuma lihat tulisan, Pak, ini kalau handphone ya, dia cuma scroll-scroll begini aja, karena semua terlihat sama dia. Betul. Ya kan? Ibarat kita lagi reunian, lihat cewek, cuma satu yang baju merah, semua baju hitam. Yang hitam kita lewat, Pak, pada cantik-cantik. Yang merah kita perhatikan. Kenapa? Karena kita tampil berbeda. Kita berhasil membuat dia berhenti dan kemudian melihat satu titik. Nah, apakah titik tersebut adalah konten Pak Harman atau konten orang lain? Nah, pilihannya cuma di situ, Pak. Jadi, pertanyaannya kembali nih, teman-teman mau berusaha nggak mulai mencoba melakukan video itu tadi? Iya. Ya, jadi poin utamanya itu, mau nyoba nggak nih? Banyak cerita yang kita bisa videokan, dan salah satu keuntungan video dan teknologi sekarang, itu video itu udah jadi, kita udah bisa share kemana-mana, sangat-sangat mudah. Kemana-mana, Pak? Sangat-sangat. Bahkan dari YouTube gitu sekarang ya, itu udah ada fitur untuk langsung rekam dan kemudian langsung upload, Pak. Jadi kalau mereka bilang saya nggak bisa ngedit, aduh Pak, Bapak tahu guru saya, salah satu guru terbaik saya, Dan Lok, dia bilang bahwa kamu kalau bisa bikin video, jangan pernah diedit. Kalau mau kamu edit, suruh orang. Kenapa? Kamu kan maunya jualan. Kamu maunya kan dapat duit. Kamu kan maunya adalah video kamu dilihat oleh banyak orang. Bukan membuat video kamu cantik. Berbeda. Kalau kamu jual kecantikan dari video, kamu jadi videographer. Lah kamu ini kan sales. Pengen komunikasikan informasi kamu. Udah bikin aja, posting. Berapa banyak, Pak, video yang di make up dan tidak meledak? Dan berapa banyak video yang tidak di make up tapi bisa meledak? Ayo coba. Ya kan? Mungkin ditambah lagi, Pak Kris, kalau bisa ada semacam perencanaan awal kali ya, titik-titik garis besarnya apa nih, urut-urutannya seperti apa. Paling seperti itu ya Pak Kris ya. Jadi biar lebih efektif. Ya, supaya lebih efektif, kalau yang biasa saya ajarkan kepada teman-teman lewat video monetas formula saya selalu bilang ada 4 struktur yang dia harus bangun lewat video dia. Yang pertama adalah orang harus tahu Anda itu siapa. Sehebat-hebatnya seseorang, Pak, who, ya kan, who. Ini kayak pertanyaan bahasa Inggris zaman dulu gitu ya. Who, yang pertama adalah Anda siapa, sehebat-hebatnya Anda, sehebat-hebatnya, misalnya Pak Jokowi, masih ada loh orang nggak tahu beliau itu siapa, masih ada loh orang nggak tahu ini Presiden Indonesia siapa, nggak tahu Pak, waktu ketemu dikira siapa gitu, nggak tahu Pak, seterkenal-terkenalnya kita, dan mungkin dia nggak peduli juga, kita kan nggak tahu ya, dia nggak tahu. Dia nggak tahu, bahkan misalnya kita bicara merek, ada yang nggak tahu McD itu apa, ada yang nggak tahu KFC itu apa, bisanya makan, Pak. Taunya dia makan aja, contohnya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Dan so, kenapa hal pertama adalah kasih tahu dulu Anda tuh siapa, secara sekilas aja, ya kan? Supaya gampang kita kasih tahu kredibilitas kita. Misalnya contoh teman saya nih, Pak Agus, ya kan? Oh, saya berusaha di bidang travel, udah sekian puluh tahun saya membangun bisnis travel. Sekarang lagi bangun rintis usaha untuk anak saya di aplikasi. Contohnya kayak gitu. Udah, that's it, Pak. Ya kan? Kalau mau ditambahin, bicara tentang tahunnya. Atau mungkin ada pencapaian trofi terbaik misalnya. Salah satu teman saya punya restoran vegan di Medan. Dia masuk top 5 besar destinasi kuliner di Medan untuk vegan, Pak. Nah, ini kan status yang jarang orang punya. Itu dikasih tahu di depan, di WHO. Di fase pertama ketika dia mulai bikin video. Lalu di bagian kedua adalah urutannya kita mau bahas problem apa, Pak? Problem ya? Ya, selalu mulai dari sebuah problem karena Anda itu kan datang untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau orang tidak bermasalah, ya dia nggak akan lanjut nonton video Anda. Tapi kalau dia punya problem yang sama, dia akan nonton.
Jadi kita nggak bisa berharap, Pak, 10 orang masuk ke video kita, 10-10-nya nonton sampai selesai. Nggak bisa. Seenak-enaknya restoran Padang sederhana, Pak. Kalau Bapak nggak lapar, nggak belok. Betul, betul. Iya, kalau kita lapar, kita belok. Sama kan? Nah, bedanya sudut pandangnya dari problem. Jadi problemnya apa? Misalnya tadi pengurusan surat-surat. Oh, pengurusan surat-surat harus kayak begini, begini, begini. KTP, terus kemudian domisili, alamat, harus jelas, dan lain sebagainya. Pokoknya problemnya apa nih? Gua mau beli mobil, tapi gua KTP luar. Gua tuduh, beli di rumah, di lokasi asli KTP saya domisili, atau nembak di kota yang baru. Ayo, kan itu problem ya. Dan kalau Betul. Anda salah memutuskan kan takutnya imbasnya panjang, sehingga itu dibahas. Nah, kira-kira langkah terbaik untuk menyelesaikan ini bagaimana? Lalu, cara berceritanya simpel, Pak. Orang itu tidak bisa dibantah kalau dia berceritanya menggunakan cerita. Ketika dia jualannya menggunakan cerita, dia tidak bisa dibantah. Karena cerita saya, Pak. Yang ngalamin saya. Saya cerita mobil belakangnya ditubruk, spare partnya nggak datang 6 bulan, 1 tahun. Mungkin bisa jadi yang punya merek, maki-maki saya, Pak. Nah, tapi itu kejadian di saya, Pak. Saya lihat mata sendiri, dia nggak bisa bantah, Pak. Tapi kalau seumpama dibilang, bensinnya 1:12. Oh, saya 1:13. Oh, saya 1:15. Wah, udah perang, Pak. Iya. Dan itu relatif. Itulah ya. kenapa. Iya, karena itulah kenapa kok jualan itu susah, karena mereka perang di fitur sesuatu yang bisa didebatkan. Tapi kalau bicara problem, bicara cerita, nggak bisa didebatkan. Nah, masuk dari cerita, lalu kemudian dikasih solusinya. Itu bagian yang ketiga, Pak. Bagaimana Bapak kemudian bisa menemukan solusi, ya, di bagian yang ketiga. Solusi. Cara cari solusi. Oh, saya tanya-tanya teman-teman saya cari di Google, dan lain sebagainya. Akhirnya ketemunya di Pak Harman, misalnya. Ada salah satu teman kerja di otomotif, dia yang bercerita kepada saya, oh, sebaiknya beli mobilnya dengan cara seperti ini. Oke? Dan itu yang kemudian kita lakukan, solusi tersebut. Lalu perubahannya, ini yang paling penting, Pak, yang kita harus ceritakan. Jadi harus ada transformasinya. Contoh misalnya begini, saya ini kan mau beli mobil, nggak peduli dengan surat, ya kan? Oke, kenapa kok kita butuh mobil? Kita pikir lagi, Pak, ternyata mau butuh mobil ini supaya lebih fleksibel kemana-mana. Waktu itu, kenapa saya kemudian ngotot supaya di sini ada mobil, ya kan? Karena istri saya hamil, Pak. Nah, ketika itu, terus kemudian saya bilang sama istri, pokoknya gini deh, gua kasih mobil 1, biar gampang, nggak repot kemana-mana dan lain sebagainya. Artinya kan saya mencari kemudahan, saya cari ketenangan, saya cari keamanan. Lah kalau misalnya suratnya nembak, Pak, kan itu apa yang saya inginkan tadi kan jadi terancam, nggak aman, gitu kan? Nah, jadi ketika hari ini akhirnya saya putuskan apa? Ya udah beli aja di domisili asli, kita bawa dari desa ke Jakarta sekarang, bahasanya begitu. Udah, sampai hari ini saya udah nggak pernah pusing lagi urusan plat dia ada KTP bodong lah, atau suratnya nembak lah, nggak pusing, Pak. Nah, jadi ketenangan pikiran kita ini penting buat orang-orang. Lalu, ketika udah tahu transformasinya apa, terakhir kita kasih tahu kepada mereka, kalau mau tanya-tanya, kalau mau order, kalau ada pertanyaan, kalau mau apapun itu bentuknya, bisa DM ke saya, bisa WhatsApp ke saya, bisa inbox ke saya, telepon ke saya. Pokoknya 1, Pak. Disuruh 1. Jadi kalau misalnya di Instagram ya DM atau komen, ya kan? Udah, arahnya itu aja. Itu terakhir pamungkasnya di situ. Kalau nggak ada pamungkasnya, Pak, disuruh apa, kita nggak monetize. Ya, itu ibarat kayak misalnya, udah masak enak, Pak. Bapak bertamu di rumah saya, istri saya masak, wangi, Pak. Udah kerucuk-kerucuk, model nggak enak gitu ya, perutnya udah pucet, lapar. Istri saya nggak nawarin makan, Pak. Cuma cerita doang, iya, ayamnya kemarin impor, sapinya New Zealand, dibakarnya setengah jam, Pak, ini biar slow cook, biar mateng, enak merasuk. Bapak nggak ditawarin makan, tapi. Ini kan, apa ya, Pak, nyebelin gitu ya. Nah, that's why kenapa kita harus ingat bahwa terakhir Anda harus closing.
arahkan Oke, dia ya. untuk melakukan sesuatu. Walaupun udah kenal, tapi kan kalau langsung nyerobot ke ruang makan, ngambil ayam gitu kan sungkan, Pak. Ya kan? Nah, banyak orang di luaran sana itu kalau nggak diarahkan, nggak ditarik-tarik, nggak diperintah, gitu ya, dia nggak bergerak, Iya. Pak. Nah, sehingga kita kalau mengerti pola pikir tersebut, psikologinya, kita arahkan, kita yang geser dia. Nah, itu kalau dari saya sih flow-nya seperti itu, Pak. Bikin video itu. Keren. Keren banget Pak Kris ya. Jadi ada 4. Yang pertama adalah who, siapa diri Anda. Kalau ingin buat video yang menarik. Terus kemudian problemnya apa, digali. Terus kemudian dibikin story, ceritanya bagaimana. Agar tidak ada semacam debat kusir atau saling merasa paling benar. Dan yang ketiga adalah diberikan solusi. Ini solusinya. Dan yang terakhir adalah cara memesan. Misalnya ada produk atau jasa tertentu. Cara memesannya gimana? Call to action-nya gimana? Apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi komplit ya. Itu teman-teman salesman ya di seluruh Nusantara ada 4 cara, praktekan ya. Pasti jos tuh. Pasti jadi duit ya. Pak Kris ya. Pasti jos, Pak. Oke, ya. Itu tadi udah disampaikan prosesnya, caranya, terus kemudian apalagi nih, bagaimana tadi sempat ya salah satu gelarnya Pak Kris kan video monetizer. Ini sebenarnya apa sih Pak Kris? Ya, apakah misalnya kita yang profesinya sebagai seorang salesman mobil, atau yang di properti, atau yang di asuransi, juga bisa mendapatkan, memaksimalkan video sehingga menghasilkan banyak uang. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Kris. Oke, nah pada dasarnya kenapa dikatakan monetize, itu monetize ini nanti akan menjadi salah satu istilah yang viral, populer ke depannya. Ya, monetize itu kan misalnya kita hobi sepatu, kita monetize dari sepatu. Kita hobi spare part, kita monetize di situ. Kita hobi peliharaan anjing misalnya, kucing, kita monetize dari situ, pet shop. Nah, sekarang saya memilih monetize dari video, Pak. Video. Nah, jadi kalau dinamakan video monetizer, kenapa? Karena artinya lewat video kita bisa make money. Ya. Cuman banyak orang kemudian ambigu, karena ini kan istilah baru ya. Mereka terbalik dengan YouTube AdSense, ya, monetize di YouTube. Mereka kira monetize itu satu-satunya cuma di YouTube. Tidak, Pak. Bapak memonetize istri Bapak disuruh bikin depot di rumah, itu monetize, Pak. Ya, karena dasar katanya sebetulnya itu. Nah, terus kemudian dari video ini, berarti kan kita tidak menunggu YouTube untuk iklan di kita, di dalam video kita, baru kita make money. Tidak. Karena kalau kita mau mencapai fase tersebut, itu lama dan panjang. Ya, prosesnya lama dan panjang. Bapak harus rutin bikin video, Bapak harus tahu bagaimana scripting yang baik, upload terus-menerus, terus kemudian setahun, 2 tahun konsistensi, follower sekian, watch time sekian, baru mulai di-approve, monetize di YouTube. Setelah di-approve, duitnya masih nggak seberapa, Pak. Karena yang nonton kita sehari paling cuma 400 orang, 500 orang dari sekian banyak video, Pak. Itu duitnya paling banter ya, Pak, sehari ya. 1-10 dolar, paling banter. Syukur-syukur kalau bisa 10 dolar sehari, bagus, 100.000. Kebanyakan 1-3 dolarnya, Pak, yang kita dapat. Kok bisa tahu, Pak? Ya, itu kenyataan dari teman-teman YouTuber seperti itu. Bahkan banyak yang punya follower, fanbase ratusan ribu, Pak. Itu sehari mau dapat 1 juta rupiah aja berat. Itu banyak pengakuan seperti itu, ya. Nah, sehingga kalau teman-teman hari ini pengen, terutama dalam situasi COVID seperti sekarang, nunggu AdSense, Pak, keburu, Pak, rumahnya dijual semua karena nggak punya duit. Bener nih, habis duit kan lama. Nah, sehingga gimana kalau misalnya pesan di dalam video kita inilah yang kita jadikan duit. Jadi pesan di dalam itu yang kita jadikan duit. Bapak perlu tahu bahwa begini, kebanyakan orang-orang kenapa mereka belum beli produk dari kita karena belum teredukasi dengan benar.
Contoh misalnya Yes. tentang spare part, ya. Hmm. Saya tahu Pak Harman ini kan dari, kita boleh sebut merek nggak nih Pak? Boleh. Apa? No problem. Boleh. Boleh. Bapak yang sebut deh mereknya Pak. Ntar saya ngikut. Follow saya juga all brand. Banyak Oke, juga. ya. Jadi kan dari teman-teman Astra ya Pak ya? Ya, Toyota. Toyota, baik. Nah, kita bilang Toyota. Kalau kita bicara tentang spare part, Toyota ini salah satu otomotif dengan spare part yang paling siap. Yes. Nah, kalau kita mau misalnya, aduh Pak Harman, saya mau beli merek A, terus satunya Toyota. Kira-kira menurut Pak Harman bagaimana? Kita cuma tinggal edukasi dia. Kalau dia siap secara mental tentang ketidakadaan spare part, ya udah beli itu aja Pak. Menurut saya itu juga nggak kalah, modis, anak muda, warnanya oke, dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak memilih Toyota, kurang lebih kan sama. Mobil itu kan 11-12 lah. Bedanya, ya kalau Bapak naik McLaren sama Bapak naik sedan yang biasa, 300-500 juta, beda jauh. Tapi kalau kita bandingkan Avanza dengan Niaga yang lain, kan 11-12 Pak. Ya kan? Nah, Yes, betul. kita bilang kepada dia, tinggal Bapak cari ketenangan pikiran nggak? Kalau misalnya amit-amit nih Pak, radiatornya rusak, bocor, selangnya ada nggak Pak di toko-toko? Kalau selangnya gampang cari, Bapak mobil besok jalan lagi. Tapi kalau nggak gampang cari, mandek 1 minggu pusing nggak Pak? Mikir dia. Iya. Wah, pusing nih. Nah, dia mulai teredukasi terhadap spare part Pak. Kalau hari itu dia nggak beli, bisa jadi dia lagi ngumpulin DP. Nggak apa-apa dong. Betul. Ya kan? Betul. Tapi dia sudah ingat siapa? Pak Harman. Jangan sampai selang radiator rusak. Udah Pak. Ya kan? Nah, dari konsep edukasi ini, kemudian bisa jadi duit nggak Pak? At the end dia akan jadi duit. Karena kalau kita bicara otomotif, nggak kayak beli baju Pak, 100-200 ribu langsung deal. Betul ya? Dia ada proses pertimbangan, ngomong sama istri, siapin surat-surat, ya kan? Terus kemudian dia harus ngitung mungkin ada cicilan yang lain, dia punya banyak pertimbangan lah. Nah, kalau Bapak sudah berhasil mengedukasi dia dengan benar, dia akan kembali ke kita untuk beli Pak, next time. Kenapa? Karena kita sudah memposisikan diri sebagai orang yang mampu menjawab kendala dia. Oh, saya bukan cuma... Ya, saya beli dari Pak Harman bukan cuma hubungan jual-beli. Tapi terjadi hubungan yang kedua, kerusakan, after sales misalnya. Belum beli aja. Terus kemudian dia nggak beli di kita, ya udah itu jalan Tuhan Pak. Tapi kalau dia beli di kita, nah itu terjadi proses monetize lewat videonya. Gitu, Pak Harman. Oke. Tadi Pak Kris sempat menyebutkan tentang edukasi tadi ya di awal. Nah, cara balik ke cara jualan nih Pak Kris, cara jualan terutama teman-teman di salesman ya kan, yang sering dilakukan itu kan jualan nih, hard selling. Nah, kaitannya dengan konten video nih, sebenarnya informasi atau konten apa aja nih Pak Kris agar tadi kan udah dijelaskan tuh tentang experience, pengalaman, istilahnya apa aja nih Pak Kris yang penting untuk membuat konten di video? Terutama untuk booster jualan, Pak ya. Oke. Sebetulnya begini. Kalau kita tanya bisa bikin konten seperti apa, itu kita posisikan diri sebagai customer. Coba hari ini kita sama-sama customer. Ya, kita lepas baju kita dari sales, dari marketing, kita customer. Bapak kalau mau beli mobil, kira-kira lebih suka beli mobil dari orang yang baru mulai belajar mobil, baru mulai jadi sales,
atau yang udah senior, Pak. Ngerti dia. Yes. Yeah. Kalau plat nomor nyangkut lama nggak keluar-keluar, harus diapain, dia ngerti. Yes. Kalau mau minta diskon tipis-tipis gitu, dia ngerti. Kalau ada bonus, aduh udah nggak kena, udah periodenya udah tutup, baru lewat sehari 2 hari. Dia bisa bantuin kita nggak? Dia ngerti. Nah, kira-kira kalau ketemu orang yang kayak begini, mana lebih enak, Pak? Ketemu orang yang baru mulai atau yang udah lebih pengalaman? Yang sudah lebih pengalaman tentunya. Pasti. Itu kan ibarat kayak kita pergi ke dokter, cari spesialis atau umum. Sesimpel itu. Nah, tinggal bagaimana caranya Bapak menampilkan profil kita di sosial media sebagai orang yang di level tadi, Pak, spesialis. Di level expert, kalau bahasanya teman-teman ClickFunnels, ya kan? Ini ada kebetulan ada fans berat nih dari ClickFunnels, Pak Agus. Nah, terus kemudian kita lihat, kalau seumpama orang-orang lebih menyukai karakter spesialis, artinya kita tinggal menampilkan diri kita ke publik dengan gambaran tersebut, Pak. Padahal walaupun ya, misalnya dia baru mulai terjun ke dunia otomotif, tapi kan bisa jadi dia dari STM. Dia suka mekanik, dia tahu setiap ukuran mesin itu dia hafal, Pak. Ini kalau seal-nya rusak harus diapain, ngerti semua dia. Bayangin, dia hebat sekali secara teknis. Tapi di dunia otomotif, sales dia baru. Ya nggak apa-apa. Dia tinggal posisikan diri sebagai orang yang mengerti mesin misalnya. Jadi kemudian ketika dia ganti brand, ada masalah nggak? Ya nggak ada masalah. Kan dia membranding diri dia sebagai orang yang mengerti mesin, mengerti mobilnya, bukan mengerti mereknya, ya. Atau pro merek nomor 1 misalnya. Karena who knows, Pak, tiba-tiba Bapak diangkat jadi direktur untuk perusahaan B gitu. Pindah nggak sih? Kan gitu bahasanya. Ya mungkin, bisa jadi, namanya juga rezeki gitu ya. Ya, kebanyakan orang akan melakukan hal tersebut. Nah, tinggal yang penting di dalam kita punya sosial media, yang dibangun itu bukan brand, bukan merek, tetapi nama pribadi kita. Ya, nama pribadi kita. Nah, tujuannya apa? Supaya ketika terjadi situasi seperti COVID, nggak bisa jualan otomotif, Pak, kita bisa geser sedikit-sedikit ke tempat yang lain. Kita bisa, mungkin ya Pak, ada teman punya produk apa, bisa kita rekomendasikan, numpang promosi di tempat kita gitu kan, terus kemudian kita dapat bagi hasil sekian. Orang masih mengenal itu karena mereka ingatnya kita, bukan mereka ingatnya brand, mereka bukan ingatnya merek, mereka ingatnya kita, trust-nya dengan kita. Nah, trust itu Pak akan muncul ketika kita bikin video edukasi tadi. Jadi kalau saya simpulkan sedikit, edukasi itu gampangnya begini, Bapak lagi ketemu sama adik Bapak, dia mau belajar tentang otomotif. Kira-kira Bapak mau ngajarin dari mana tentang otomotif itu? Kan luas dia, perawatan. Jangan sampai obat anti jamur kaca kena bodi. Contohnya kayak begitu. Ini barang tipis-tipis, kecil-kecil, tapi begitu kena bodi, belang Pak. Waduh, itu molesnya lama itu. Itu kan contohnya. Ya, kita mulai dari situ. Kita mulai ceritakan ke sana. Loh, Pak, ini kan nggak ada hubungan dengan sales. Tapi kalau Bapak kasih tahu itu kepada user Bapak, kepada customer Bapak, happy nggak dia? Happy. Kalau dia mau nambah unit satu lagi, manggil kita nggak? Manggil, Pak. Nah, edukasi mulai dari mana? Dari situ, kalau saya bilang. Oke. Kalau selain edukasi, untuk konten video, apalagi, Pak Kris? Selain edukasi. Sebetulnya pada dasarnya kan edukasi itu luas ya, Pak Harman. Kita bisa mengedukasi dia dari A sampai Z, bagian-bagian mobil. Kita bisa dari siklus penjualan, kita bisa dari siklus pembelian, kita bisa dari siklus after sales, bisa dari siklus kalau mogok, kalau butuh derek, kalau butuh asuransi, kalau butuh bengkel, aksesoris. Kemarin misalnya ada mobil niaga kebakar Pak di salah satu klaster dekat rumah saya. Kebakar dan itu dia bilang kelistrikan yang bermasalah. Lah saya bingung, mobil mati kok bisa terbakar? Diparkir diam begitu aja. Ternyata Pak, ini dugaan ya.
ada dugaan mengatakan bahwa sambungan kabel ke aki tidak beres masangnya. Jadi panas. Nah, aki ini kan kimia, gampang terbakar. Jadi dia panas terus, Pak. Ya udah. Ini kayak kita ngipasin kompor gitu, Pak. Nyala mobil itu. Rumahnya hitam semua, Pak. Nah, yang apes adalah mobil sebelah kena. Nah, loh, kalau mobil sebelah kena, penting nggak kita edukasi orang terhadap kabel-kabel itu? Penting banget. Bapak nggak ikut masang aksesoris lampu atau audio aja jadi kepo. Sebelah kok jedak-jeduk audionya. Kabel kamu bener nggak? Jangan terbakar ya. Kan gitu, Pak. Iya. Nah, itu bagian dari edukasi juga. Jadi nggak harus melulu tentang jualan. Kalau Bapak melulu tentang jualan kan berarti market Bapak bukan ke penjualan unit. Tetapi tentang bagaimana handling objection-nya misalnya. Kenapa kok seseorang belum mau segera DP? Kenapa kok seseorang perlu kita tanyain, misalnya, Bapak lebih prefer warna apa, Pak? Oh, kayaknya hitam aja nih. Kalau hitam kita mundur 1 bulan, kalau dark gray misalnya, Pak, ready, Bapak bisa dapat dalam 2-3 hari, masih oke nggak? Atau Bapak masih mau hitam? Wah, kalau bisa cepat yang dark gray, ya dark gray aja. Itu kan closing, Pak. Betul. Nah, bisa jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi edukasinya tergantung siapa market kita. Kalau audiensnya adalah murni di sales, kita pakai sales. Kalau audiensnya adalah user, customer, customer. Gitu. Oke. Thank you Pak Kris. Nih, waktu kita nggak kerasa cuma kurang 6 menit lagi ternyata. 6 menit. Jadi kalau teman-teman nih, baik pebisnis maupun sales, mau belajar nih lebih jauh tentang video marketing, video monetize, itu gimana nih caranya, Chris? Nah, caranya sebetulnya ada begini. Pada dasarnya saya mengajarkan hampir semuanya di dalam sosial media saya. Tetapi pasti teman-teman butuh pembimbingan. Pasti teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan yang lebih sensitif, lebih spesifik. Kadang-kadang mereka butuh hand in hand, ya kan? Butuh dibimbing secara langsung, butuh diskusi dan lain sebagainya. Nah, mereka bisa belajar langsung di e-course yang sudah saya buat. Jadi ada kayak training online, mereka bisa ambil di situ. Nah, ini kebetulan Pak Harman udah kasih ada linknya, bisa buka dari situ. Atau teman-teman bisa buka, mungkin bisa dipasang di bio juga Pak, supaya bisa diklik nantinya. Itu di sana nanti yang paling penting adalah teman-teman bisa belajar tentang bagaimana caranya kita monetize lewat video. Terus juga teman-teman bisa belajar bagaimana cara men-trigger orang-orang supaya mereka beli produk kita, karena itu adalah tambahan materi yang penting banget menurut saya, jadi saya masukin ke situ. Lalu kemudian yang seru menurut saya adalah kita butuh update. Ya, kita butuh update terbaru. Nah, update terbaru inilah yang kemudian nanti selain saya masukkan ke dalam materi e-course, tapi akan saya masukkan juga ke dalam grup Facebook-nya. Ada grup Facebook, Pak. Ya. Dan grup ini dalam waktu singkat isinya udah ratusan orang. Nah, menariknya, ternyata rata-rata di situ adalah pengusaha, Pak. Rata-rata pengusaha. Nah, e-course-nya namanya adalah Video Monetize Formula. Ya, e-course Video Monetize Formula. Kalau teman-teman buka dari link yang tadi Pak Arman kasih, nanti bisa langsung kelihatan di situ. Dan khusus untuk penonton hari ini, dapat potongan spesial, Pak. Ya, jadi seharusnya saya lepas dengan harga 988, tapi khusus untuk Anda buka dari link tersebut, nanti bisa dapat potongan 70% off. Ya, 70% luar off. Biasa. Lumayan ya, lumayan banget. Kalau mobil diskon 70% kan kita sikat ya, Pak. Iya, mindsetnya gitu. Apalagi kalau dengan ini Anda bisa terbebas dari lingkaran setannya COVID-19, Anda mulai bisa dapat duit dari rumah, lewat video. Nah, itu doa saya buat Anda. Ya, Anda bisa langsung aja cek di situ. Mumpung ada potongan 70%. Kira-kira gitu, Pak Arman. Oke, thank you banget ya Pak Kris Tuteru ya. Nggak kerasa sudah hampir 1 jam ya, kurang sedikit. Sangat-sangat bermanfaat dan semoga ke depan jangan kapok ya kalau Harman undang lagi nih. Siap. Karena Pak Harman ini salah satu top sales Indonesia nih. Wah, senang banget saya bisa sharing di sini.
Oke, thank you ya Pak Kris ya. Thank Sukses you, selalu, Pak Arman. sehat selalu Sukses selalu ya. buat teman-teman juga. Menebar manfaat terus. Thank you Amin. Pak Kris. Semangat pagi.